Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini nama saya Yeni Fatmawati dan di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari makalah kami, yaitu yang berjudul Peninggalan dan Tokoh Sejarah dari Masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Nah, baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dan upaya pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang peninggalan sejarah dari masa Hindu. Nah, dalam agama Hindu di Indonesia itu seperti kita ketahui bahwasanya agama ini itu ada di Indonesia sejak tahun 78 Masehi. Nah, dalam masyarakat Hindu dikenal dengan tingkatan atau kasta ya. Nah, kastanya itu ada 4 kasta kalau dalam agama Hindu. Yang pertama itu kasta tertinggi itu yaitu kasta Brahmana. Kemudian kedua yaitu kasta Ksatria, kemudian kasta Waisya dan kasta Sudra. Itulah keempat kasta di agama Hindu, dan kasta Sudra merupakan kasta yang terendah seperti itu. Nah, dalam ajaran agama Hindu ini mempercayai dengan adanya dewa-dewa atau biasa dikenal dengan Trimurti yang artinya 3 dewa. Nah, adapun dewa-dewanya yaitu yang pertama yaitu ada Dewa Brahmana yang artinya itu pencipta, kemudian yang kedua yaitu ada Dewa Wisnu yang artinya pemelihara, dewa pemelihara, kemudian yang ketiga itu ada Dewa Siwa yang artinya perusak, seperti itu. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan dalam agama Hindu ini terdapat beberapa kerajaan ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanegara, kemudian Kerajaan Mataram Kuno, ada lagi Kerajaan Kediri, kemudian Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Nah, itulah kerajaan-kerajaan di Hindu, agama Hindu. Nah, kemudian yang kedua, materi yang kedua itu tentang peninggalan sejarah pada masa Buddha. Nah, dalam agama Buddha, ini tokoh ajaran agama Buddha itu seperti yang kita ketahui bahwasanya tokohnya itu yaitu Siddhartha Gautama ya, atau biasa disebut itu Sang Buddha Gautama ya. Biasa disebut seperti itu. Nah, dalam agama Buddha ini itu kan ada candi-candi ya, biasanya kalau candi-candi dan stupa di atasnya. Nah, itu candi dan stupa itu merupakan simbol tempat peribadatan dari agama Buddha ini. Nah, adapun candi, salah satunya Candi Borobudur dalam agama Buddha ini itu yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Nah, candi ini terdiri dari 3 tingkatan ya. Kalau dalam candi ini ada yang 3 tingkatan ini yaitu Kamadatu ya, dinamakan Kamadatu, kemudian Rupadatu dan Arupadatu. Nah, itu 3 tingkatan dalam Candi Borobudur yang ada dalam agama Buddha. Nah, kemudian candi-candi Bunda lainnya itu banyak ya, selain Candi Borobudur tadi ada Candi Kalasan, kemudian Candi Sari, Candi Mendut, kemudian Candi Pawon, Pelausan, dan Candi Sewu, seperti itu. Nah, untuk mengenang kebesaran ya, untuk mengenang kebesaran Sang Buddha itu tadi, Sang Buddha Gautama itu tadi. Nah, banyak candi itu diberi hiasan patung ya. Hiasan patung itu berupa Sang Buddha Gautama itu tadi, patung Siddhartha Gautama itu tadi. Nah, upacara tradisi agama Buddha itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya. Dan tujuan dari upacara ini itu untuk mengenang kelahiran, kematian, dan maksanya dari Sang Buddha itu tadi. Nah, upacara itu disebut dengan Tri Suci Waisak ya. Tri Suci Waisak 3 ya. Tri Suci Waisak itu disebut dengan Tri Suci Waisak yang dilaksanakan di kawasan atau di sekeliling Candi Borobudur itu tadi. Itulah tentang peninggalan dari agama Buddha. Kemudian selanjutnya itu peninggalan sejarah Islam ya, agama Islam. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia seperti yang kita ketahui yaitu kerajaan pertamanya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan pertama dalam agama Islam. Nah, kerajaan Islam di Indonesia antara lain selain Samudra Pasai itu tadi ada Aceh, Demak, Banten, Ternate, Tidore, kemudian ada juga Gorontalo ya, kerajaan Gorontalo. Nah, penyebaran Islam di Indonesia itu dilakukan melalui berbagai macam cara ya. Di antaranya itu melalui jalur perdagangan, perkawinan, seni budaya, seperti itu. Kemudian dengan jalur pendidikan juga.
Nah, bentuk peninggalan sejarah agama Islam yang dapat kita jumpai hingga saat ini itu banyak sekali ya, seperti dari segi bangunan itu seperti Masjid Agung Demak itu ya, Masjid Agung Demak itu merupakan peninggalan sejarah agama Islam. Kemudian dari seni wayang atau seni wayang ya, wayang kulit dari Sunan Kalijaga ya, kemudian seni ukir, kaligrafi seperti itu, banyak sekali ya peninggalan-peninggalannya. Kemudian seni sastra seperti syair Melayu, ajaran dari Hamzah Fansuri ya, seni sastra itu tadi. Kemudian kitab atau primbon, dan ada istiadat seperti grebek maulid ya. Kalau istiadatnya itu seperti grebek maulid yang masih ada di Keraton Cirebon ya, dan Yogyakarta. Nah, itulah peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan agama Islam. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu tentang upaya pelestarian dari peninggalan sejarah itu tadi. Nah, adapun upaya pelestariannya itu banyak sekali ya yang dapat kita lakukan, yang mana kita ketahui bahwasanya pelestarian sejarah peninggalan ini merupakan kewajiban kita bersama ya, kewajiban kita bersama untuk melestarikan peninggalan sejarah ini. Adapun upaya-upayanya saat kita berkunjung misalnya ke lokasi peninggalan sejarah tersebut, kita turut menjaga kebersihan, keutuhan, dan keamanan, serta tidak membuat suatu tindakan yang apa ya, istilah yang tidak benar ya, sebuah tindakan tidak benar di lokasi peninggalan sejarah itu tadi. Terus tidak mencoret-coret di tempat sejarah itu tadi, mencoret dinding-dinding tempat sejarah, kemudian turut menjaga kebersihannya seperti yang saya sampaikan tadi, menaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lokasi sejarah itu tadi. Dan banyak sekali ya upaya yang dapat kita lakukan, yang mana ini merupakan kewajiban dan tugas kita bersama dalam menjaga keutuhan dari peninggalan sejarah ini. Nah, mungkin hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan, materi awal ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh pemakala berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha di Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang didirikan oleh Kerajaan Kudunga. Setelah itu digantikan oleh anaknya yang bernama Aswamarman. Dan yang kedua itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara terletak di Sungai Citarum di Jawa Barat, antar Sungai Cisadane. Ada kemudian Purnawaman, orang Indonesia asli yang memakai India, seperti raja-raja di Kutai. Adapun prasasti dari Tarumanegara adalah yang pertama, prasasti Citarum terletak di tepi Sungai Citarum, Cimpake, Bogor. Dan yang kedua, prasasti Citarum atau Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Citarum, kemudian muncul Kabupaten Pandengan Barat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya adalah peran tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Nah, tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha di Indonesia yang pertama adalah Raja Mula Warman. Raja Mula Warman adalah raja dari Kerajaan Kutai, yang mana kerajaan ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, Raja Mula Warman ini adalah anak dari Aswawarman yang merupakan cucu dari Kudunga. Nah, selama masa pemerintahannya juga rakyat kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera, dikarenakan raja ini sangat taat dalam menjalankan agamanya dan juga bijaksana dalam pemerintahannya. Yang selanjutnya adalah Raja Punawarman. Raja Punawarman merupakan salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Nah, dirinya terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana yang di samping juga pemerintahan yang baik dan memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Dan selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini adalah raja Raka Majapahit yang paling terkenal dibanding raja-raja yang lainnya, dan juga bergelar Raja Sanegara dan juga didampingi oleh Pati Gajah Mada. Dan selanjutnya adalah Raja Balaputra Dewa. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia edisi revisi, Raja Balaputra Dewa ini merupakan salah satu raja yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya dan dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya juga, Kerajaan Sriwijaya ini sangat terkenal oleh pendidikan dan perdagangannya. Dan selanjutnya adalah tokoh sejarah pada masa Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Masa pemerintahannya dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada masa itu juga kerajaan Aceh ini mencapai pada puncak masa kejayaannya
dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Dan sejak kecil juga Sultan Iskandar Muda ini sangat dididik oleh ayahnya untuk menjadi kepribadian yang taat beragama, dan juga Sultan Iskandar Muda ini sangat dikembangkan pemerintahannya hingga sekarang. Dan selanjutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung ini juga adalah kerajaan Mataram yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1591 dan sangat memimpin dengan baik. Dan yang terakhir adalah Sultan Hasanuddin. Baiklah teman-teman, mungkin hanya inilah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.